Ya, masalah puasa Syawal bagi orang yang belum mengqadha puasa Ramadan. Ini sebenarnya pembahasan yang para ulama berbeda pendapat. Ya. Jujur ini berbeda pendapat. Ya. Sebagian lebih condong kepada bahwasanya puasa Syawal itu tidak bisa dilakukan kecuali qadha Ramadan sudah dilakukan. Sebagian mengatakan tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa Syawal dan mengqadha diakhirkan, itu boleh. Ya. Tapi kedua pendapat ini semuanya sepakat, Pak. Satu kesepakatan yang paling utama, yaitu mengqadha dulu baru puasa Syawal, yang paling utama, Pak. Ya. Maka pembicaraan ini akan menjadi mudah kalau seandainya memang qadhanya tidak begitu banyak. Misalkan dalam Ramadan 1442 yang bulan lalu, ya, dia hanya kalah 3 hari, ya, 4 hari, ya. Kemudian Syawal itu 30 hari, sehingga memungkinkan 4 hari dia bayar dulu qadha, kemudian puasa Syawal. Yang seperti ini enak, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah bagaimana dengan para ummahat misalkan, ya, dalam 1 tahun 15 hari, waduh, 20 hari karena hamil menyusui. Yang lebih buruk lagi udah bukan ibu-ibu, batalnya 15 hari gitu. Ya, ini aneh. Nah, maka yang seperti inilah akhirnya para ulama memberikan argumentasi masing-masing. Yang pertama, pendapat yang pertama tetap mengedepankan qadha dengan kaidah yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ingat hadis tentang waliullah. Dalam hadis arba'in itu ada, yang berani-berani menyakiti waliku, kekasihku, kata Allah, maka aku telah menyatakan perang kepadanya. Maka di situ Allah dan Rasulnya menerangkan sifat waliullah itu siapa. Yang pertama, yang menjalankan yang wajib-wajib, ya kan? Setelah itu baru yang sunnah. Kalau sudah demikian, maka Allah menjadi pendengarannya, artinya dia dijaga pendengarannya, dan seterusnya, hadis yang panjang. Ini menunjukkan lebih diutamakan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Ya. Yang kedua, argumentasi dari pendapat yang pertama yang lebih condong kepada qadha dulu baru Syawal. Mereka menambahkan dengan argumentasi secara logika dan secara bahasa. Lihat hadisnya tadi, riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan, yang telah berpuasa Ramadan. Kata shoma Ramadan, seseorang yang kalah 5 hari, 10 hari, dia belum bisa dikatakan shoma Ramadan, telah berpuasa Ramadan, karena masih ada kurangnya. Maka hadis ini mengindikasikan atau memberikan makna tersirat, berarti kalau yang nggak sempurna karena kalah 5 hari, berarti belum berhak untuk summa atba'ahu sittan min Syawal. Itu poinnya, jelas? Maka akhirnya mereka condong dengan pendapat tadi, qadha dulu baru Syawal, meskipun qadhanya itu menjadikan dia melewati bulan Syawal sehingga tidak mendapatkan puasa Syawal. Ada lagi pendapat yang kedua, dan ini juga bukan pendapat dengan hawa nafsu, bukan, ada argumentasinya juga. Ya, di antara argumentasi yang pendapat kedua yang memperbolehkan, ingat, hanya memperbolehkan, bukan mengutamakan, Pak, ya. Jadi kalau dikatakan memperbolehkan sebatas kewajaran, kayak tadi contohnya seorang ibu-ibu yang qadhanya sangat banyak, nggak mungkin dia untuk, ya, menjalankan semuanya di Syawal. Apalagi kalau misalkan puasanya sudah sejak tahun 1440 Hijriah. Dia hamil tahun 1440, 1441-nya menyusui, 1442-nya menyusui lagi, kan begitu. Menyusui kan 2 tahun. Ya, siklusnya itu banyak, dia tidak berpuasa. Maka yang seperti ini diperbolehkan oleh ulama pendapat kedua untuk mendahulukan Syawal dibandingkan qadha. Kenapa? Ada argumentasinya. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, kan begitu. Yang sedang safar, yang sedang sakit,
dan dia tidak berpuasa Ramadan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Kata ganti di hari yang lain itu umum, bisa diganti di seluruh bulan kecuali Ramadan. Berarti masih ada jatah 11, dipotong dengan hari tasyrik, dipotong dengan hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, gitu aja, jelas ya. Maka dari Al-Quran katanya ganti dimanapun, sehingga kewajiban qadha itu istilahnya dalam ilmu usul fikih itu wujuban muwassa'an, wajib tapi jangka interval waktunya luas, jelas. Tapi puasa Syawal itu intervalnya lebih pendek, cuma 1 bulan. Nggak ada puasa Syawal dilakukan di bulan Zulhijjah, lain nanti heboh nanti masyarakat kalau ada yang berfatwa demikian ya. Maka intervalnya lebih pendek, namanya wujuban mudayyaqan. Dan para ulama menerangkan kalau yang muwassa' dan mudayyak itu dalam satu waktu, utamakan yang mana dulu? Yang kewajibannya sempit dulu, khawatir habis, jelas kiranya ya. Apalagi di ayat 185 Allah tutup yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan. Ini argumentasi pertama dari pendapat kedua. Argumentasi kedua, kesaksian Sayyidah Aisyah, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, saya itu punya ya kewajiban qada puasa Ramadan, fama astati'u, dan aku tidak sanggup untuk melakukannya illa fi kecuali baru mampu aku lakukan di bulan Sya'ban. Pertanyaannya, apakah hadis ini memastikan berarti Sayyidah Aisyah tidak puasa Syawal? Tidak kan? Tidak ada keterangan secara mendetail seperti itu. Justru boleh jadi di bulan Syawal Aisyah fokus untuk Syawal, kemudian karena tahu Ramadan itu masih luas waktunya, masih bisa dilakukan Zulqa'dah, di Zulhijjah, masih bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain, maka akhirnya dia baru sanggup untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, argumentasi secara logika dan bahasa juga, karena dalam bahasa Arab man shoma Ramadan tidak memastikan harus puasa seluruhnya. Dalam bahasa Arab seseorang mengatakan sumtu Ramadan, aku berpuasa Ramadan, itu tidak konsekuensi kata-katanya harus puasa seluruhnya. Ya kayak dalam bahasa kita, Pak, kamu puasa Ramadan enggak? Puasa, padahal sebenarnya cuman 10 hari, 20 hari, begitu juga. Maka dengan argumentasi masing-masing inilah menjadikan khilaf ulama ya. Jadi seperti itu. Silakan Bapak pilih kalau seperti ini. Istafti qalbak, tanyakan kepada hati kecil Bapak, mana kiranya di antara dua pendapat ini yang lebih mendekati sunnah Nabi dan lebih mendekati dalil, maka jalanilah dengan pendapat tersebut dan harus konsekuen. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab.